Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulkarnain, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, program studi Tadris Bahasa Inggris. Di video kali ini, saya akan membahas sistematika penulisan skripsi. Nah, tugas kali ini yakni sebagai pemenuhan tugas final dari mata kuliah Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yakni Muhammad Abid MPD, yang senantiasa membersamai kami selama 1 semester ini. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada teman sekalian yang menyempatkan menonton video ini. Oke, baik. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistematika penulisan skripsi, alangkah baiknya saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu skripsi. Nah, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, selanjutnya untuk menulis sebuah skripsi, kita perlu mencantumkan lembar pengesahan, yang dimana ini bertujuan untuk membuktikan keabsahan skripsi yang telah disahkan oleh pihak yang berkait. Nah, selanjutnya, dalam skripsi juga terdapat bagian abstrak, yang dimana abstrak ini berisi tentang rangkuman singkat tentang penjelasan keseluruhan isi skripsi, mulai dari latar belakang, metode yang digunakan, dan juga kesimpulan. Nah, abstrak ini juga tidak hanya sebagai ringkasan, tetapi juga membantu penulis agar sesuai dengan rencana penelitiannya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian pendahuluan. Nah, ketika kita mengerjakan suatu penelitian, tentu saja hasil penelitian kita tidak langsung dilaporkan begitu saja. Ada yang namanya pendahuluan untuk mengerjakan hasil yang diteliti. Nah, isi dari pendahuluan itu sendiri memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Secara garis besar, latar belakang mencakup dua kondisi. Yang pertama yaitu kondisi ideal, dan yang kedua yaitu kondisi faktual. Sifat latar belakang juga wajib memberikan solusi yang disampaikan secara rasional. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi dapat diartikan sebagai pertanyaan singkat yang dituliskan di awal pembukaan karya tulis. Nah, di rumusan ini salah satu tempat untuk menyampaikan hal yang paling krusial dari sebuah penelitian. Nah, arti singkat dari rumusan masalah adalah pernyataan yang nanti akan dijawab di dalam penelitian yang akan diangkat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam skripsi yaitu sebagai media untuk membuat pernyataan bahwa penulis melaporkan hasil dari penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian dalam skripsi yaitu sebagai problem solving atas masalah yang dihadapi. Nah, di mana penelitian dilakukan menyikap permasalahan yang sudah ada. Jadi, bukan membuat masalah untuk diteliti, yakni melainkan mengurangi masalah dan melahirkan solusi. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian pendahuluan. Nah, ketika kita mengerjakan suatu penelitian, tentu saja hasil penelitian kita tidak langsung dilaporkan begitu saja. Ada yang namanya pendahuluan untuk mengerjakan hasil yang diteliti. Nah, isi dari pendahuluan itu sendiri memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Secara garis besar, latar belakang mencakup dua kondisi. Yang pertama yaitu kondisi ideal, dan yang kedua yaitu kondisi faktual. Sifat latar belakang juga wajib memberikan solusi yang disampaikan secara rasional. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi dapat diartikan sebagai pertanyaan singkat yang dituliskan di awal pembukaan karya tulis. Nah, di rumusan ini salah satu tempat untuk menyampaikan hal yang paling krusial dari sebuah penelitian. Nah, arti singkat dari rumusan masalah adalah pernyataan yang nanti akan dijawab di dalam penelitian yang akan diangkat.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam skripsi yaitu sebagai media untuk membuat pernyataan bahwa penulis melaporkan hasil dari penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian dalam skripsi yaitu sebagai problem solving atas masalah yang dihadapi. Nah, di mana penelitian dilakukan menyikap permasalahan yang sudah ada. Jadi bukan membuat masalah untuk diteliti, yakni melainkan mengurangi masalah dan melahirkan solusi. Nah, selanjutnya kita beralih pada bab 2 yaitu kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Nah, pada bab 2 ini hal yang harus ada yaitu kajian pustaka tentang objek penelitian dan juga kerangka pemikiran. Nah, pada kajian pustaka terdapat daftar referensi yang meliputi tesis, skripsi, jurnal papers, laboratori manual, karya ilmiah, artikel, ataupun handout. Dari referensi yang diambil tersebut, wajib hukumnya mencantumkan identitas rujukan tersebut. Nah, terkait penulisan kajian pustaka itu sendiri, wajib ditulis secara teratur dan berurutan, serta sesuai dengan abjad. Nah, yang kedua yaitu kajian pustaka tentang objek penelitian. Nah, kajian pustaka tentang objek penelitian ini lebih fokus dan menekankan pada objek penelitian yang diangkat. Nah, tentu saja objek penelitian setiap jurusan memiliki tujuannya fokus lebih spesifik yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini juga penting dibuat jika ingin skripsi lancar. Jadi, peneliti harus menentukan atau membuat outline tema apa yang akan diteliti. Nah, menentukan siapa sampelnya, di mana lokasinya, dan sistem kerja nanti juga akan seperti apa gitu. Ini kita beralih pada bab 3. Sistematika penulisan skripsi yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, saat mengerjakan skripsi akan dihadapkan pada dua pilihan metode. Yang pertama ada metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Di metode penelitian, pada sistematika penulisan skripsi juga wajib terdapat teknik penelitian. Teknik penelitian memiliki beberapa bentuk. Ada yang bisa dilakukan dengan angket atau kuesioner, observasi, wawancara, dokumentasi, dan masih banyak lagi. Nah, metode penelitian juga akan mengulas tentang sampling, sampel, unit analisis, dan populasi. Nah, saat menjalankan penelitian di lapangan, tidak dapat dipungkiri bahwa perlu yang namanya teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Nah, dua hal ini juga harus dilaporkan di bab metode penelitian, disertai dengan analisis data dan jangan lupa pula untuk menyantumkan lokasi dan waktu penelitian. Selanjutnya, kita beralih ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Langsung saja yaitu hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi di bab 4 ini berisikan tentang hasil penelitian. Jadi apa yang diperoleh di lapangan maka itulah yang dilaporkan. Di sini pula peneliti membahas sedetail dan sejelas mungkin. Nah, terkait dengan teknik penyajian ada 3 cara yaitu penyajian tekstual, penyajian tabular, dan penyajian grafik. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di bab pembahasan lebih mengulas secara teoretik dari hasil penelitian. Jika peneliti ingin fokus menonjolkan aspek teoritis, maka penulis membandingkan premis-premis yang mendukung hipotesis dengan fakta dan realitas yang sudah ada. Jika ingin tidak fokus secara teoritis, bisa pula fokus pada aspek metodologis, bisa pula kita menjelaskan fenomena menggunakan asumsi ilmiah yang tetap sesuai dengan logis. Selanjutnya kita masuk pada bab 5 yaitu kesimpulan. Di bagian akhir adalah kesimpulan. Sistematika penulisan skripsi di bab kesimpulan yaitu peneliti wajib membuat kesimpulan dari hasil penelitiannya. Kesimpulan juga tidak perlu ditulis secara panjang lebar, cukup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Selain kesimpulan juga perlu yang namanya plan of treatment. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan skripsi tidak selesai begitu saja.
Masih ada satu poin dasar yang wajib ada dalam membuat skripsi, yaitu menyertakan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka sebagai lembar untuk menuliskan identitas sumber referensi yang sudah digunakan dalam menjalankan penelitian sebelumnya. Terkait teknis penulisan daftar pustaka pun juga memiliki aturan tersendiri. Nah, unsur penting dalam penulisan daftar pustaka yaitu terdiri dari nama penulis, tahun, judul referensi yang digunakan, kode penerbit, dan lokasi penerbit. Nah, begitulah tadi penjelasan saya mengenai sistematika penulisan skripsi. Jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.